Halo teman-teman, selamat pagi, ketemu lagi dengan Cindy. Kali ini Cindy mau membahas tentang tergiur uang 3.000 Hong Kong dolar, akhirnya harus masuk penjara selama 6 tahun 8 bulan. Nah, sebelum Cindy lanjutkan pembahasan ini, Cindy tanya dulu gimana keadaan teman-teman semua. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, sehat walafiat, dan tentu saja lancar rezeki. Oke, ini Cindy lanjutkan ulasannya teman-teman. Ini sebetulnya juga sering terjadi di Indonesia atau mungkin di negara lain, dan juga sering atau bahkan banyak sekali orang-orang yang mengingatkan atau membahasnya, tapi sampai sekarang atau sampai saat ini masih ada juga terjadi teman-teman. Karena saking pinternya penipu atau orang itu tadi ya, mungkin sampai-sampai harus terjadi pada seorang wanita umur 63 tahun tua, agak tua ya tentunya, udah ibu-ibu teman-teman. Orang ini begitu tega ya, menyuruh seorang wanita sampai harus berbuat dan mendekam di penjara selama 6 tahun 8 bulan. Ceritanya begini teman-teman. Orang ini warga China teman-teman. Ada seorang temennya si wanita ini bilang mau mengenalkan teman dan menyuruhnya membuka rekening bank di Hong Kong, dan dia akan dikasih uang atau dibayar 3.000 Hong Kong dolar. Pikir si wanita ini pekerjaannya mudah, gampang, dan ada yang mengajarinya, terus dia nggak usah susah-susah menerima uang. Setelah rekening jadi, dia menerima uang 3.000 Hong Kong dolar, dan setiap bulannya dikasih lagi 300 Hong Kong dolar teman-teman. Lah, dari China ini berangkatlah ke Hong Kong ya si perempuan atau si wanita umur 63 tahun ini, dan diantar orang untuk membuka rekening. Lah, rekening tadi bisnis rekening ya, maksudnya khusus yang bank untuk bisnis teman-teman. Jadi membuka rekening bank untuk bisnis atau untuk bukan untuk yang pribadi, gajian biasa untuk pribadi itu bukan, yang untuk rekening bisnis gitu. Jadi diantar dan ke bank itu beres teman-teman. Akhirnya terjadi dan menerima buku catatan, buku tabungan, terus membawa atau menerima kartu ATM juga, jadi lengkap lah. Terus wanita ini dikasih uang sama yang nyuruh tadi juga mengantar dia ke bank teman-teman. Langsung setelah jadi dikasih uang 3.000 dan buku tabungan serta ATM dan data-data lainnya dikembalikan lagi sama wanita itu ke penyuruhnya. Setelah wanita menerima uang, ya udah tenang, akhirnya dia balik lagi ke China, dan setiap bulan dia dijanjiin atau dikasih uang 300 Hong Kong dolar lagi sama penyuruh tadi. Pikir si wanita ya pekerjaan yang gampang, mudah, dan menerima uang, ya dia kerjakan aja. Terus dia tenang, terus pulang lagi ke China sana. 1 tahun kemudian teman-teman, ternyata bank yang dibuka oleh si perempuan umur 63 tahun tadi itu banyak pemasukan pengeluaran dalam 1 tahun itu sebanyak 9.500 kali teman-teman. Jadi uang masuk, uang keluar, uang masuk, uang keluar itu kalau di total itu terjadi transaksi sebanyak 9.500 kali. Jadi banyak banget kan? Dan kalau dijumlah uangnya sangat mengkagetkan, karena jumlahnya
banyak banget teman-teman. Kalau dihitung pakai rupiah, sini nggak bisa ngitung karena terlalu banyak. Tapi kalau di total pakai Hongkong dolar banyak banget teman-teman. Coba teman-teman tulis huruf 6, terus nolnya ada 9. Itu jumlahnya kalau menurut Hongkong dolar. Kalau dikuruskan rupiah udah nggak terhitung lagi lah, banyak banget. Jadi kalau pakai Hongkong dolar yaitu tadi teman-teman tulis 6-nya 1, terus di belakangnya ada nolnya atau kosongnya 9 kali. Itu jumlah totalnya Hongkong dolar. Jadi banyak banget teman-teman. Itu terjadi dalam 1 tahun. Terus si bank otomatis curiga kalau ibu rumah tangga umur 63 tahun walaupun dia bekerja, karena waktu membuka rekening itu rekening bisnis, tapi cuma toko jual beli yang produk kecil-kecilan itu teman-teman. Jadi produk yang nggak terlalu berharga dan nggak terlalu banyak uangnya, cuma produk kecil-kecilan, tapi uangnya kok pemasukan dan pengeluarannya sangat mengkagetkan, terlalu banyak. Jadi bank curiga teman-teman. Nah setelah 1 tahun bank itu tadi sudah nggak aktif lagi teman-teman. Mungkin si penyuruh, orang yang menyuruh membukakan rekening tadi memang sudah ahlinya teman-teman. Jadi dalam 1 tahun uang masuk keluar masuk udah selesai, udah bersih. Terus si bank curiga, akhirnya di blok sementara banknya itu. Terus dia lapor ke polisi, akhirnya polisi menelusuri. Karena kalau bisnis biasa nggak akan mungkin 1 tahun mendapatkan uang sebegitu. Apalagi bisnis yang dicatat di dalam bank waktu membuka rekening tadi cuma produk-produk kecil yang nggak begitu berharga teman-teman. Jadi otomatis bank bisa menilai dan mencurigai apakah ini transaksi untuk uang kotor, maksudnya pencucian uang itu loh teman-teman. Jadi dicurigai. Akhirnya tahun 2012 bulan 6 juga itu bank sudah nggak diaktifkan lagi, tapi si bank sudah lapor polisi dan polisi mencari pemilik nama yaitu perempuan umur 63 tahun tadi. Karena sulit ditelusuri, sudah nggak bisa dihubungi lagi teman-teman. Karena orang yang membuka rekening tadi kan orang China dan sudah pulang ke negaranya. Terus data lain-lainnya udah nggak aktif. Terus banknya juga sementara berhenti, kemungkinan udah nggak digunakan lagi. Tapi si bank mencurigai karena ini pasti atau dikira pencucian uang atau uang kotor. Jadi si polisi juga masih menunggu si perempuan itu muncul teman-teman. Akhirnya di minggu-minggu ini wanita yang umur 63 tahun tadi jalan-jalan atau masuk Hongkong. Dia nggak curiga atau nggak menaruh curiga apa-apa karena waktu itu dia tidak tahu dan dia pikir itu cuma membuka rekening biasa, digunakan untuk apa dia tidak mengetahui teman-teman. Lah setelah masuk Hongkong tertangkaplah karena data dia di bagian polisi atau di bagian imigrasi kan tertulis pencarian, dicari, maksudnya kayak wanted gitu teman-teman. Setelah masuk Hongkong langsung ditangkap dan setelah ditelusuri, gimana pun si wanita ini yang harus bertanggung jawab karena data nama rekeningnya pada dia, tertuju atau ternama dia. Jadi wanita itu setelah diproses akhirnya dipastikan masuk penjara 6 tahun 8 bulan. Padahal dia hanya menerima uang 3.000 waktu pertama kali dan setiap bulannya ada uang 300 Hongkong dolar aja. Tapi akibatnya dia harus masuk penjara
6 tahun 8 bulan karena menyalahgunakan data pribadi untuk hal lain. Lah, hal lain tadi untuk pencucian uang kotor tadi teman-teman. Jadi terpaksa si orang itu harus masuk penjara karena orang yang menyuruh sudah nggak bisa dihubungi atau masih dalam pencarian. Si wanita juga nggak terlalu kenal, juga dia nggak tahu di mana sekarang. Jadi masih dalam penyelidikan dan masih dalam pencarian, tapi yang pasti wanita ini harus masuk penjara 6 tahun 8 bulan. Jadi untuk teman-teman semua, janganlah membuka nomor rekening atau disuruh orang untuk menggunakan rekening teman-teman dengan imbalan, jangan sampai mau atau jangan sampai terjadi. Karena seharusnya kalau si teman perlu rekening, dia harus membuka rekening sendiri kan, karena urusan uang. Kenapa harus meminjam atau memakai? Mungkin juga banyak alasan atau berbagai alasan. Jadi teman-teman nanti kalau disalahgunakan data atau rekening tadi untuk hal-hal lain, teman-teman yang harus menanggung sendiri akibatnya. Jadi jangan sampai tergiur uang tak seberapa, tapi akibatnya seperti perempuan tadi umur 63 tahun harus masuk penjara 6 tahun 8 bulan. Itu karena kesalahan sendiri, meminjamkan rekening atau data pribadi digunakan orang lain untuk hal-hal yang tidak seharusnya. Jadi ini teman-teman bisa mengambil hikmah atau mengambil sisi positifnya. Jangan sampai menyalahgunakan data pribadi untuk dikasih ke orang lain, karena orang lain tadi belum tentu digunakan untuk hal-hal baik seperti si perempuan tadi. Semoga teman-teman paham atau mengerti ulasan Cindy tadi, dan kalau ada pesan atau mungkin ada hal yang bisa membuat video ini lebih maju, teman-teman tulis aja di komentar. Oke teman-teman, Cindy akhiri pembahasan tentang tergiur uang $3.000 harus masuk penjara 6 tahun 8 bulan ini, dan Cindy akan ulas masalah lain di video berikutnya. Oke, terima kasih.